Oke, kali ini kita akan membahas tentang tingkat organisasi di tubuh. Jadi, di seluruh tubuh kita itu ternyata terdapat suatu hierarki. Maksudnya hierarki itu ada suatu tingkatan kasta dari kasta yang paling kecil sampai kasta yang paling besar. Jadi kalau di gambar kerucutnya itu gini. Di bagian ujungnya itu merupakan tingkatan yang paling rendah sampai ke bawah ke sini semakin besar. Nah, tingkatan organisasi tubuh yang paling kecil itu adalah tingkatan kimia. Tingkatan kimia ini itu terdiri dari atom-atom. Nah, apa saja atom-atom yang ada di dalam tubuh? Penyusun atom utama di dalam tubuh itu 96%-nya itu disusun oleh atom apa? CHON. 96%-nya itu cuma 4 atom ini. Nah, 4 atom ini nantinya bisa menjadi apa aja? Nah, ini adalah penyusun utama tubuh, molekul penyusun tubuh. Yaitu yang pertama ada protein, jelas. Protein ini merupakan gabungan dari atom keempat atom ini, yaitu CHON. Rumus-rumus kimianya, silahkan kalian searching sendiri gambar rumus bangunnya. Kemudian, yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat ini, penyusun atom utamanya itu adalah apa? Kalau kalian tahu rumus glukosa misalnya itu terdiri atas CHO, ya kan? Kalau glukosa C6H12O6. Nah, pokoknya semua karbohidrat terdiri dari atom CHO. Kemudian yang ketiga yaitu lipid atau lemak. Lipid ini sebenarnya penyusun atomnya hampir sama seperti protein CHON, hanya saja nanti rumus bangunnya itu berbeda dengan protein karena protein itu sangat khas. Rumus bangunnya itu gini. Nah, jadi protein ini terdiri atas gugus amina, kemudian gugus karboksil, atom H, sama gugus R. Nah, gugus R ini nantinya yang akan menentukan jenis dari protein ini. Nah, kalau yang lipid itu nggak ada bentuk beraturan kayak gini. Kemudian yang keempat itu adalah asam nukleat. Yang mana asam nukleat ini terdiri dari dua, yaitu ada DNA dan RNA. Sama DNA dan RNA kan terdiri atas keempat atom ini kan. Ada basa nitrogen, ada gula ribosa sama gugus fosfat. Meskipun gugus fosfat ini tidak masuk ke dalam 96% atom di tubuh. Nah, tetapi adanya atom-atom ini itu tidak serta-merta menjadikan atom-atom tersebut itu sebagai entitas kehidupan. Untuk menjadi suatu entitas kehidupan, atom-atom ini, semua atomnya, bahkan nggak cuma 96% ini aja, keseluruhannya itu harus bergabung dengan tatanan yang sangat rapih dan juga ketepatan yang luar biasa untuk menjadi suatu sel, tingkat seluler. Nih, bahkan kalau kalian baca bukunya Richard Dawkins tentang selfish gain, kalian bakal diceritain tentang bagaimana dahulu terbentuk seluler pertama di bumi. Jadi awalnya atom-atom yang banyak berkeliaran di atmosfer bumi, di air-air di bumi itu berkumpul jadi satu, jadi dalam suatu wadah gitu. Wadah ini itu adalah bumi. Nah, suatu saat karena atom-atom ini itu berada pada tempat yang sama, sedangkan atom-atom itu terus bergerak. Nah, suatu saat dengan masa waktu yang sangat lama sampai bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun, terjadi proses acak yang terus-menerus selama waktu berjuta-juta tahun tersebut. Akhirnya terdapat susunan yang sangat tepat dan sangat terperinci dan sangat unik, itu membentuk menjadi satu. Dan ternyata gabungan dari beberapa atom yang terbentuk dan bergabung menjadi satu dengan susunan yang sangat tepat itu membentuk suatu entitas kehidupan. Apa itu entitas kehidupan? Sel. Nah, apa yang disebut sel? Nah, ini yang disebut sel adalah unit dasar struktur dan fungsi suatu makhluk hidup. Maksudnya itu gini. Nah, artinya apa? Yang pertama, sebagai unit dasar struktur. Unit dasar struktur itu maksudnya yaitu merupakan satuan terkecil. Satuan terkecil yang apa? Berikutnya nih. Dan fungsi suatu makhluk hidup. Berarti maksudnya adalah satuan terkecil yang mampu melaksanakan proses-proses yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, sekarang apa saja proses-proses yang berkaitan dengan kehidupan? Nah, proses-proses yang berkaitan dengan kehidupan kita sebut
sebagai fungsi sel. Fungsi sel ini itu ada dua, yaitu fungsi dasar sel sama fungsi khusus sel. Nah, yang disebut sebagai fungsi dasar sel itu adalah fungsi yang dilakukan seluruh entitas yang disebut sel. Jadi syarat suatu entitas itu dikatakan sel apabila dia itu mampu, yang pertama, memperoleh makanan dan oksigen dari lingkungan sekitar. Yang kedua, apabila entitas tersebut itu dapat melakukan reaksi kimia untuk mendapatkan energi. Ya, kita tulis saja menghasilkan energi. Nah, dengan apa dia menghasilkan energi? Ya, dengan bahan baku yang diperoleh dari lingkungannya tadi, dari nomor 1. Oke. Yang ketiga, dia mampu mengekspresikan zat sisa. Zat sisa apa emang? Ya, zat sisa dari proses menghasilkan energi tadi. Karena ketika kita mengambil manfaat dari sesuatu, kan pasti terdapat sisanya nih. Misal, naik mobil, isi bensin, buat ngebut. Zat sisanya apa? Karbon monoksida, gas-gas lain, polutan, ya kan? Nah, fungsi yang keempat yaitu untuk membentuk protein dan berguna atau berfungsi. Jadi kalau dari tadi kita kan di sini ya ibaratnya kita ngomongin mesinnya. Ya kan, mesin itu tadi butuh makanan dan oksigen untuk menghasilkan energi, kemudian mesin itu mengeluarkan zat sisa. Nah, sekarang kita berbicara tentang produk. Jadi fungsi dari proses poin 1 sampai 3 ini itu untuk menunjang kegunaan sel tersebut dalam kehidupannya gitu. Nah, protein-protein yang dihasilkan oleh sel buat apa? Ya macam-macam. Baik itu untuk membangun struktur sel, pertumbuhan sel, atau yang lain-lainnya. Nah, fungsi dasar sel yang kelima itu untuk mengontrol pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Ya, ini bisa dibilang masuknya ke mesinnya, ya kan? Karena dia itu bersifat permeable gitu. Jadi, nggak semua bahan-bahan atau zat itu bisa masuk ke dalam sel, karena dikontrol oleh sifat permeabilitas sel. Yang keenam adalah menggerakkan bahan atau bahkan memindahkan diri. Jadi ketika suatu zat itu berhasil masuk, ya kan, karena sifat nomor 5 tadi berhasil masuk ke dalam sel, bahan tersebut itu bisa diarahkan oleh sel itu sendiri untuk menuju ke bagian atau organel yang sesuai. Misal glukosa, dia mau masuk ke siklus Krebs, ya kan, berarti harus masuk ke mitokondria gitu. Si sel ini mampu mengontrol atau mengarahkan bahan tersebut, bahkan untuk memindahkan dirinya sendiri. Jadi misal, ya meskipun ini itu masuknya dalam fungsi dasar sel, tapi kita ambil contoh aja sel otot gitu ya, biar paham. Nah, sel otot itu kan kayak gini. Misalnya ini otot lurik kan, lurik-lurik, ya kan? Kan di situ di dalam sel otot kan ada protein aktin sama miosin. Nah, adanya protein aktin dan miosin tersebut ketika berkontraksi, dia kan akan membuat serat otot ini menjadi lebih pendek kan ya. Misalnya ini pas relaksasi, ini pas kontraksi. Nah, pas kontraksi dia akan memendek. Nah, maksudnya memindahkan dirinya sendiri ya gini. Yang ketujuh itu adalah peka dan berrespon. Jadi ketika ada suatu rangsangan yang masuk, baik itu melalui reseptor yang ada di membran sel maupun tidak, dia akan peka, tahu oh ini ada sesuatu, dan berespon. Setelah dia tuh peka, setelah dia tahu ini tuh ada apa, nah dia akan melakukan respon-respon tertentu tergantung rangsangannya apa gitu. Yang terakhir, yang ke-8 adalah bereproduksi. Artinya sel tersebut itu mampu memperbanyak dirinya, baik dengan pembelahan, mitosis maupun meiosis. Meskipun beberapa sel di dalam tubuh kita seperti sel saraf dan sel otot itu segera ketika kita lahir, itu segera dia akan kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi. Makanya kalau penyakit saraf ataupun penyakit otot, misalnya otot jantung, itu sulit untuk disembuhkan, bahkan tidak bisa sembuh secara sempurna. Selanjutnya kita akan fokus ke fungsi khusus sel. Nah, di sini nanti akan ada 4 poin. Nah, sekarang kalian perhatikan bagian yang sudah saya beri lingkaran hijau pada fungsi dasar sel. Nih, 4 ini. Nah, fungsi khusus sel ini itu merupakan fungsi yang sudah spesifik terhadap sel tersebut. Misal sel otot ya buat gerak, sel mata ya buat melihat, sel saraf itu untuk sensorik, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan dari fungsi-fungsi khusus sel ini itu merupakan modifikasi atau elaborasi dari fungsi dasar sel ini. Misalnya nih, poin 1,
yaitu fungsi khusus sel sebagai penghasil enzim. Fungsi sel sebagai penghasil enzim ini merupakan modifikasi dari yang mana nih? Poin mana kira-kira? Iya, yaitu poin 4. Karena kemampuan dasar sel untuk membentuk suatu protein, lama-lama sel ini itu bisa mengalami perubahan fungsi menjadi lebih spesifik, yaitu untuk penghasil enzim. Nah, yang kedua yaitu sebagai pengatur konsentrasi zat. Poin mana nih? Itu poin 5. Contohnya yaitu pada sel ginjal. Kan pada tubulus ginjal itu kan ada proses absorpsi, augmentasi, reabsorpsi, ya kan? Nah, di situ itu akan diatur kira-kira zat-zat mana saja yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat mana saja yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, fungsi ini merupakan modifikasi atau elaborasi dari kemampuan dasar sel untuk mengontrol pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Jadi yang masih bagus-bagus diambilin, yang udah nggak dibutuhin dibuang. Yang ketiga yaitu fungsi sel sebagai penggerak atau alat gerak. Nah, jelas banget dong yang poin 6 yaitu untuk menggerakkan bahan, bahkan memindahkan dirinya sendiri. Tadi contohnya apa? Sel otot. Nah, sel otot sebagai alat gerak ini merupakan modifikasi dari fungsi dasar sel, yaitu untuk menggerakkan bahan yang ada di intrasel, bahkan memindahkan dirinya sendiri gitu. Yang keempat, terakhir, yaitu sebagai penyalur impuls. Jelas banget dong, ini merupakan spesifik fungsi dari sel saraf. Nah, sel saraf ini dia bermodalkan modifikasi dan elaborasi dari poin nomor 7, yaitu fungsi dasar sel peka dan berespon. Karena sel saraf tersebut kan peka nih, misal ada benda tajam ketusuk, ada panas, ada dingin, dia akan peka dan dia juga akan berespon, yaitu mengirim respon kepada otak. Nah, semua ini tadi itu merupakan penjelasan mengenai tingkatan organisasi pada tingkat seluler, yang mana tadi sudah dibahas bagaimana asal-usul terbentuknya sel pada zaman primordial atau zaman dulu banget sebelum ada kehidupan. Kemudian fungsi dasar sel sama fungsi khusus sel. Nah, sel-sel yang memiliki fungsi yang sama nanti akan bergabung membentuk namanya jaringan. Nah, jaringan nanti ada 4, ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan epitel, ya. Nah, nanti jaringan-jaringan yang berbeda itu bergabung menjadi satu membentuk organ. Organ ini minimal terdiri dari lebih dari 2 jaringan. Kemudian organ yang saling berkoordinasi untuk menjalankan fungsi yang sama itu akan membentuk sistem organ. Sistem organ satu sama lain yang mempertahankan suatu kehidupan multiseluler membentuk organisme. Nah, tadi kita baru bahas sampai sini. Tapi karena udah terlalu panjang ya udahlah. Nah, sisanya ini ya insyaallah nanti udah capek.